Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Lia Fitriani dengan NIM F1G224037, yang dimana saya merupakan salah satu siswi dari Universitas Jambi dengan program studi teknik sipil, dan saya merupakan dari R001. Melalui video kali ini saya akan menjelaskan 3 poin penting nih terkait yang pertama yaitu memuliakan orang tua, yang kedua adab di atas ilmu, dan yang ketiga adalah kenapa sih kita harus melaksanakan ibadah dan apa saja jenis-jenisnya. Dan langsung saja kita memasuki ke topik yang pertama mengenai kenapa sih kita harus berbakti atau memuliakan orang tua kita. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya memuliakan orang tua itu merupakan salah satu ajaran pokok yang paling penting dan sangat ditekankan dalam Islam, di mana kewajiban ini bukan hanya sekedar norma sosial, melainkan perintah langsung dari Allah dan termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Nah, alasannya kenapa sih kita harus memuliakan orang tua? Yang pertama tentu saja karena perintah langsung dari Allah, di mana hal ini sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang dimana berbunyi, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak jika salah satu di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam kehidupanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepadanya keduanya dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Selanjutnya yaitu karena akar dari kebaikan, di mana memuliakan orang tua adalah akar dari segala kebaikan. Dengan berbakti kepada orang tua ini, seseorang itu akan terdorong untuk berbuat baik kepada orang lain. Salah satu contoh memuliakan orang tua yaitu memberikan bantuan atau memenuhi kebutuhan serta selalu menjenguknya ataupun menggunakan kata-kata yang lembut kepada orang tua kita. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai adab di atas ilmu. Nah, ungkapan dari adab di atas ilmu ini merupakan salah satu prinsip mendasar nih dalam berbagai tradisi, terutama dalam konteks pendidikan dan pengembangan diri. Secara sederhana nih, ungkapan ini menekankan bahwa nilai-nilai moral, etika, sopan santun, adab memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sekadar penguasaan pengetahuan ilmu. Nah, adab ini merupakan fondasi dari ilmu, di mana penerima ilmu atau seseorang yang beradab akan lebih terbuka menerima ilmu baru dan menghargai pendapat dari orang lain. Nah, yang kedua, bentuk dari implementasi ilmu, yang dimana adab yang baik akan mendorong seseorang untuk menerapkan ilmunya secara bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, salah satu bentuk contoh penerapan dari adab nih dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu sopan santun dalam berbicara dan bertingkah laku, kemudian hormat kepada orang tua dan guru. Nah, Islam ini sangat mementingkan ataupun menekankan adab, di mana konsep adab dalam Islam ini mencangkup akhlak mulia, kesopanan, etika, baik dalam berinteraksi kepada Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Selain itu, kenapa sih adab ini lebih penting dibandingkan ilmu? Nah, saya mempunyai salah satu studi kasus, yaitu contohnya nih, bayangkan seseorang ilmuwan yang sangat cerdas tetapi tidak memiliki adab. Ia itu mampu menciptakan teknologi canggih, tetapi ia tidak memiliki etika dalam menggunakan penemuannya. Nah, maka teknologi tersebut justru dapat membahayakan manusia, di mana seseorang yang memiliki adab yang tinggi meskipun ilmunya terbatas akan selalu berusaha untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya yaitu mengenai poin ketiga, yaitu mengapa sih kita harus beribadah dan apa saja jenis-jenis ibadah dalam Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya definisi dari ibadah sendiri merupakan salah satu bentuk penghambaan diri seorang manusia kepada Allah. Selain sebagai kewajiban nih yang telah ditetapkan dalam agama Islam, ibadah juga membawa banyak sekali manfaat bagi seseorang yang melaksanakannya. Nah, jenis-jenis ibadah sendiri yaitu pertama, ibadah mahdoh atau murni.
Contohnya itu ibadah yang secara langsung ditunjukkan kepada Allah. Contohnya itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu ibadah ghairul mahdho atau bukan murni, dimana artinya ibadah yang melibatkan hubungan dengan sesama manusia. Contohnya berbuat baik, kemudian menolong orang lain, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersedekah. Nah, pentingnya mengerti jenis-jenis ibadah ini kenapa sih? Karena dengan memahami jenis ibadah, kita itu dapat melaksanakan ibadah secara lebih baik dan menyeluruh, di mana setiap ibadah itu memiliki keutamaan dan manfaat berbeda-beda. Dan alasan kita harus mengetahui atau mengapa kita harus beribadah itu pertama tentunya menjalin hubungan dengan Allah, di mana ibadah adalah sarana untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan beribadah kita merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Baiklah, dari ketiga poin yang telah saya jelaskan ini memiliki hubungan erat atau hubungan yang saling berkaitan, di mana menghormati orang tua merupakan bentuk pengamalan dari adab yang paling dasar. Kemudian adab di atas ilmu mengajarkan kita untuk menggunakan ilmu yang kita miliki dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan sementara nih, ibadah adalah landasan dari semua kebaikan, termasuk menghormati orang tua dan memiliki adab yang baik. Itulah yang dapat saya sampaikan melalui video kali ini terkait 3 poin utama nih, ataupun 3 alasan tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang dimana saya sebelumnya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian saya melalui video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.